Bermajelis ilmu atau mempelajari dan mendalami perkara-perkara agama adalah perkara yang dimaklumi merupakan kewajiban, khususnya perkara-perkara yang dengannya agama kita tegak. Nabi SAW bersabda di dalam hadis Anas bin Malik yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Majah dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala, kata Nabi SAW, talabul ilmi fariidatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim. Khususnya sebagaimana kita sebutkan, perkara-perkara yang dengannya agama seorang hamba itu bisa tegak. Hukum-hukum yang berkaitan dengan salatnya. Kalau dia orang yang mampu untuk berzakat, hukum-hukum yang berkaitan dengan zakat, berapa yang harus dikeluarkan dari zakat harta yang dia miliki, kepada siapa diberikan zakat tersebut. Demikian juga hukum-hukum tentang puasa. Kalau dia orang yang mampu untuk melakukan ibadah haji, dia harus mempelajari hukum-hukum tentang yang berkaitan dengan ibadah haji. Dan seterusnya dari perkara-perkara yang dengannya agama seorang hamba menjadi tegak. Rasulullah SAW telah menyebutkan di dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala, di mana Nabi SAW menyebutkan akan kemuliaan dulu di majelis ilmu. Kata Nabi SAW, "Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah, yatluna kitab Allah wa yatadarasuna fima bainahum." Kata Nabi SAW, tidaklah sekelompok kaum, berapa orang, duduk di sebuah majelis di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Yatluna kitab Allah, mereka membaca Al-Qur'an, mempelajari hukum-hukum yang terkandung di dalam Al-Qur'an, atau mempelajari tentang tata cara membaca Al-Qur'an yang benar, yang baik dan benar, sesuai dengan hukum-hukum tajwid, mengkaji hukum-hukum terkandung di dalamnya. Kata Nabi SAW, yatadarasuna fima bainahum, mereka saling mengajarkan isi dari Al-Quran tersebut. Maka apa yang mereka dapatkan? Kata Nabi SAW, illa nazalat alaihimus sakinah, kecuali pasti turun kepada mereka ketenangan. Jadi mendengarkan ayat-ayat Al-Quran atau hadis-hadis Nabi SAW itu membuat hati kita menjadi tenang. Makanya sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu mengatakan, "Lau tahurat qulubukum ma syabiat min kalami rabbikum." Andaikan hati-hati kalian itu suci, bersih, maka dia tidak akan pernah merasa puas dari firman Allah Subhanahu wa taala, dari Al-Qur'an. Semakin mendengarkan Al-Qur'an, semakin rindu dengan ayat-ayat Al-Qur'an. Hatinya bergetar ketika dibacakan ayat-ayat Al-Qur'an. Makanya Nabi SAW mengabarkan dalam hadis ini, illa nazalat alaihimus sakinah, akan turun kepada mereka ketenangan. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, demikian juga mereka akan dikelilingi oleh rahmat, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Wa haffathumul malaika, dan para malaikat menaungi mereka. Wa dzakarahumullahu fi man indah, dan Allah Subhanahu wa taala menyebut mereka, menyebut tentang kebaikan mereka di sisi para malaikat. Dan ini adalah sebuah kemuliaan yang sangat besar, yang jarang orang mengetahui tentang kemuliaan ini. Betapa banyak dari amalan-amalan yang Allah Subhanahu wa taala syariatkan kepada hambanya, tapi ternyata amalan yang mendapatkan kemuliaan yang besar ini adalah dulu di majelis ilmu.